Swastiastu, umat sedharma di mana saja berada. Sekarang Pandita lanjutkan tentang membahas masalah-masalah di sekitar kita dan bagaimana kitab suci Weda mengabarkan atau memantau soal itu. Ini untuk menjelaskan tentang Weda memang relevan untuk semua zaman dan bisa memotret segala apa yang terjadi dalam perjalanan umat manusia di dunia. Bagi adik-adik yang masih menempuh pendidikan agama Hindu di berbagai perguruan tinggi, ada baiknya subscribe channel Pandita ini agar senantiasa bisa mengikuti. Umat sedharma dan adik-adik yang berminat memahami tatua Hindu, semoga kebaikan selalu menyertai kita. Saat ini kita berada di tahun politik. Kurang dari 2 bulan lagi sudah melaksanakan kewajiban Dharma negara untuk mensukseskan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden. Intinya kita memilih seorang pemimpin. Bagaimana kita Weda menyikapi hal ini? Disebutkan, jangan sembarangan memilih pemimpin karena dampak langsungnya kita sebagai masyarakat yang akan menerimanya. Kalau kita sembarangan memilih pemimpin hanya karena diberi uang, diberi sembako, maka kita mungkin tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak bisa memperjuangkan masyarakat karena awal dipilihnya sudah memberi imbalan. Awal dari pemilihan itu sudah cacat etika. Mungkin pemimpin itu juga hanya memberi janji-janji yang palsu dan harapan yang hampa. Kitab Yajurveda 10.21 menyebutkan Avyatayai Dua Swadayai Dua. Arti bebasnya adalah kita memilih seorang pemimpin untuk mengentaskan kemelaratan dan memperoleh kesejahteraan. Jadi, kita tidak bisa sembarangan memilih pemimpin hanya karena mereka memberikan bantuan yang hanya sesaat. Pemimpin itu haruslah punya arti bagi rakyat, yakni bisa meningkatkan taraf hidup rakyat dari keadaan yang belum mencukupi atau masih dalam keadaan miskin menjadi sejahtera. Bantuan sesaat dan mungkin hanya sekali saja belum menjelaskan apa program pemimpin itu secara berkesinambungan. Seorang pemimpin harus bertekad memperjuangkan kehidupan masyarakat secara terprogram dan berkesinambungan. Yajurveda 30.5 menyebutkan Kesatraya Raja Niyam. Artinya, seorang pemimpin atas rahmat Tuhan melindungi masyarakat. Dalam bahasa sekarang sering disebutkan bahwa menjadi pemimpin itu adalah amanah untuk mengayomi umat. Bukan saja mensejahterakan rakyat, tetapi juga melindungi rakyat dari berbagai kesulitan.
dalam kitab Samaweda. Hal itu diulangi lagi untuk lebih menekankan tugas seorang pemimpin. Samaweda Sloka 753 menyebutkan, Wisam hi gacata. Artinya adalah, wahai para pemimpin, datangi masyarakat dan bebaskanlah mereka dari penderitaan. Hal ini dipertegas kembali dalam kitab Samaweda Sloka 971. Panca kesitinam diumnam dibara. Artinya, wahai pemimpin, usahakanlah semua wargamu berbahagia, berikan kesejahteraan, dan tolonglah mereka. Jadi pemimpin itu harus rajin datang ke masyarakat, bukan hanya duduk di belakang meja saja. Dengarkan apa keluhan masyarakat. Kalau pemimpin sudah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kitab Weda, seperti yang dikutip dalam kitab Yajurweda dan Samaweda tadi, maka kini giliran tugas masyarakat untuk patuh kepada pemimpinnya. Ajaran Hindu menyebutkan bahwa umat harus setia kepada negara. Karena itu pemimpin yang sudah dipilih sesuai dengan aturan negara haruslah dihormati. Kitab Rigveda 8.25.16 menyebutkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara kepada pemimpinnya. Disebutkan, Tasya Vratani Anu Wascaramasi. Artinya, kami semua taat dan patuh kepada peraturan pemerintah atau patuh kepada pemimpin. Dalam kaitan kepatuhan rakyat kepada pemimpinnya, Parisade Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis Hindu merumuskan dua hal penting dalam kehidupan umat, disebut dengan Dharma negara dan Dharma agama. Dalam urusan berbangsa kita tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada peraturan negara dan pemimpin negara. Meski pemimpin negara itu berbeda dengan agama kita, berbeda suku dan lainnya. Namun dalam urusan ritual keagamaan, kita tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh majelis agama, lembaga-lembaga agama. Juga tunduk kepada pelaksana ritual. Dalam hal ini adalah pandita, pemangku, dan seterusnya. Jadi, jika seorang pemimpin bisa melaksanakan ajaran sesuai kitab Weda dan masyarakat ikut pula melaksanakan swadharma sesuai bidangnya, maka negara akan menjadi maju dan aman tentram. Ketentraman ini yang akan membuahkan kesejahteraan pada umat. Untuk itu pemimpin yang berhasil haruslah juga dipuji. Dan kitab Rigveda 5.37.4 menulis, Keseti kesitih suhargo namo pusyam. Artinya, pemimpin yang berbudi luhur membuat namanya harum karena memberikan kemakmuran kepada negara. Nah, sekarang kembali kepada kita sendiri. Apakah kita akan memilih pemimpin yang benar
sebagaimana disebutkan dalam kitab suci, atau memilih asal-asalan yang penting lihat bantuannya, yang mungkin hanya sesaat, hanya sekali. Begitu pula orang yang akan menjadi pemimpin. Apakah akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kitab suci, sehingga namanya harum? Tentulah sebelumnya seorang calon pemimpin itu harus mengukur dirinya terlebih dahulu. Apakah dia betul-betul mampu menjadi pemimpin, atau hanya ingin gengsi-gengsian dan menegakkan ego yang salah kaprah, atau mumpung ayahnya sedang berkuasa. Harus bertanya kepada diri sendiri, apakah aku layak menjadi pemimpin? Apakah ilmuku cukup? Mengukur diri sendiri itu bisa berpedoman pada ajaran Astabrata maupun ajaran Sadwarnaning Prajaniti. Nanti suatu saat Pandita akan menjelaskan hal ini. Jika kemampuan itu sudah diukur dan terasa pas, maka laksanakan tugasnya untuk mengikuti dan menjadi calon pemimpin sesuai dengan yang diajarkan kitab suci Weda. Umat sedharma, semoga wacana ini bisa dijadikan bekal untuk memilih pada pemilu 2024 nanti, yang memiliki arti penting untuk bangsa, negara, dan umat. Sehingga apa yang dikatakan dalam Atharva Weda 12.3.10 yang berbunyi Uttaram Rastram Prajaya Uttaraya, artinya bangsa yang tangguh akan lebih hebat lagi bila warganya sejahtera. Benar-benar nanti menjadi kenyataan. Demikian Pandita akhiri dengan harapan semoga pemilu berhasil sukses dan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan ajaran Weda. Karena kitab Weda itu sendiri relevan untuk sepanjang masa. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om